Sabda Zarathustra Bab 2. Anak dengan cermin. Setelah itu Zarathustra pergi ke gunung-gunung dan ke gua tempat penyendiriannya, dan mengundurkan diri dari manusia, menunggu laksana penyaur yang telah menabur benihnya. Jiwanya namun menjadi tidak sabaran dan penuh rasa rindu pada yang ia cintai, karena ia masih punya banyak pemberian untuk mereka. Ini nyatanya adalah yang tersulit bagi sang pemberi, untuk menutup tangan terbukanya cinta dan harus bersahaja. Maka bulan demi bulan dan tahun demi tahun berlalu melewati sang penyendiri, namun kebijaksanaannya bertambah, dan ini menjadikannya sakit oleh keberlimpahannya. Di suatu pagi, ia bangun sebelum fajar, bermeditasi lama di atas ranjangnya, dan akhirnya ia berseru pada hatinya, "Mengapa aku ketakutan dalam mimpiku? Lalu aku terbangun. Tidakkah seorang anak datang padaku membawa cermin?" "Oh Zarathustra," kata anak itu padaku, "lihatlah diri kau di cermin ini." Ketika aku melihat cermin ini, aku berteriak, hatiku berdebar, karena aku tidak melihat diriku. Aku melihat seringai olok-olok seorang setan. Sungguh, aku mengerti akan isyarat dan pertanda mimpi dengan baik. Doktrinku ada dalam bahaya. Semak-semak mau dinamakan gandum. Musuh-musuhku telah tumbuh kuat dan telah merusakkan makna doktrinku. Maka mereka yang aku sayangi malu akan hadiah yang telah aku berikan pada mereka. Teman-temanku telah kehilanganku. Tibalah waktunya untuk mencari mereka yang kehilanganku. Dengan kata-kata ini, Zarathustra bangkit. Namun, bukan seperti seorang yang sedih mencari tempat untuk bernaung, tetapi serupa resi dan biduan yang spiritnya telah terilhami. Terheran-heran burung elang dan ularnya memperhatikan dia, karena sang kebahagiaan menyinari mukanya laksana fajar. "Apa yang telah terjadi padaku, para binatangku?" kata Zarathustra. "Bukankah aku telah berubah? Bukankah kebahagiaanku datang padaku laksana badai? Kebahagiaanku adalah bodoh dan mau berseru banyak kebodohan-kebodohan. Dia masih terlalu muda, maka bersabarlah dengannya. Kebahagiaanku telah melukaiku. Semua para penderita mesti menjadi para tabib bagiku. Kepada teman-temanku, aku dapat pergi ke bawah sekali lagi, dan juga ke musuh-musuhku." Zarathustra bisa berseru dan memberi lagi, dan memperlihatkan cinta yang terbaiknya pada mereka yang ia cintai. Ketidaksabaran cintaku meluap deras ke bawah, ke kala pagi dan malam hari, mengalir dari gunung-gunung bisu dan dari badai-badai derita. Bergegas jiwaku ke lembah-lembah sunyi. Terlalu lama aku merindukan dan memandangi kejauhan. Terlalu lama penyendirianku menguasaiku, maka aku lupa bagaimana untuk membisu. Aku telah menjadi kata-kata belaka, dan bunyi ceplakan aliran air dari cadas-cadas yang tinggi. Ke bawah ke lembah-lembah aku mau lontarkan kata-kataku, dan biar aliran cintaku menyapu ke celah-celah yang tidak pernah didatangi. Pasti aliran ini akan menemui jalannya ke samudra akhirnya. Tentu di sana ada telaga di dalam diriku, tersembunyi dan swasembada. Tetapi aliran cintaku membawa ke telaga ini bersamanya, ke bawah, ke samudra. Ke jalan-jalan baru aku pergi. Satu seruan baru datang padaku. Aku menjadi letih. Seperti semua para pencipta akan lidah-lidah kuno. Spiritku tidak mau lagi berjalan dengan terompa tua. Semua seruan berlari terlalu perlahan bagiku.
aku melompat ke kereta perang kau. Oh, kau badai, bahkan aku mau pecut kau dengan bisaku. Seperti jeritan dan teriakan sukacita, aku akan mengarungi samudra-samudra luas, hingga aku menemui kepulauan bahagia di mana temanku telah menunggu, dan musuh-musuhku di sekeliling mereka. Betapa aku mencintai setiap manusia yang mana aku dapat berseru sekarang. Bahkan musuh-musuhku pun sebahagian dari kebahagiaanku. Dan ketika aku mau menunggang kuda terliarku, maka tombakku inilah yang menolongku naik dengan baik. Dia adalah pelayan kakiku yang selalu siap sedia. Tombak yang aku lemparkan ke musuh-musuhku. Betapa aku bersyukur ke musuh-musuhku sekarang bahwa akhirnya aku bisa lemparkan tombak ini. Begitu besarnya tekanan awan mendungku. Di antara gemuruh jeritan tawa kilat, aku mau lemparkan hujan-hujan es ke kedalaman-kedalamannya. Dengan berang, lalu dadaku akan membusung. Dengan berang, dadaku akan menghembuskan badainya jauh ke balik gunung-gunung, lalu akan mendatangkan kedamaian. Sungguh, laksana badai kebahagiaanku dan kebebasanku itu datang. Tetapi musuh-musuhku akan berpikir bahwa si setan meraung-raung di atas kepala-kepala mereka. Ya, kau pula, para temanku, akan menjadi ketakutan oleh kebijaksanaan liarku, dan mungkin kau akan lari darinya, bersama musuh-musuhku pula. Ah, seandainya aku tahu cara untuk menggoda kau untuk kembali dengan seruling-seruling gembala. Ah, seandainya singa betina kebijaksanaanku telah belajar meraung sayang, dan kita telah belajar banyak antara satu sama lain. Kebijaksanaan liarku menjadi bunting di kesunyian gunung-gunung. Di atas bebatuan kasar inilah ia melahirkan anak termudanya. Sekarang ia lari seenaknya ke padang pasir gersang, mencari dan mencari padang rumput yang lembut. Kebijaksanaan tuaku yang liar ini. Di atas padang rumput lembut hati kau, para temanku. Di atas cinta kau, ia suka untuk berbaring anak kesayangannya. 24. Di kepulauan bahagia. Buah-buah kurma berjatuhan dari pohonnya, halus dan manis rasanya, seraya berjatuhan kulit-kulitnya merekah. Aku adalah angin utara bagi buah-buah kurma yang matang. Maka seperti buah-buah kurma, doktrin-doktrinku berjatuhan untuk kau, para temanku. Minumlah sarinya sekarang, dan makan daging manisnya. Ini adalah musim gugur di sekeliling, dan langit bersih, dan tengah hari. Perhatikan betapa sempurnanya di sekitar kita. Dan dari tengah-tengah keberlimpahan ini, sangat menyenangkan untuk melihat samudra-samudra jauh. Sekala manusia berkata Tuhan, mereka menatap ke samudra-samudra jauh. Tetapi sekarang aku mengajarkan kau untuk berkata, Sang Superman. Tuhan adalah dugaan, tetapi aku tidak mau dugaan kau itu meraih sesuatu yang melebihi kemauan menciptakannya kau. Dapatkah kau menciptakan Tuhan? Maka aku minta dengan sangat, jangan berkata apa-apa mengenai segala Tuhan-Tuhan, tetapi kau bisa saja menciptakan Sang Superman. Mungkin bukan kau, para saudaraku, tetapi kau bisa berubah diri kau menjadi seperti para leluhur dan para turunan Sang Superman. Dan biar ini sebagai ciptaan yang terindah kau. Tuhan adalah dugaan, tetapi aku mau dugaan kau ini dibatasi oleh akal pengertian. Bisakah kau mengerti Tuhan? Tetapi semoga kemauan pada kebenaran itu bermakna ini bagi kau, bahwa segala sesuatunya mesti dirubah menjadi pengertian yang manusiawi. Bukti yang manusiawi, pikiran sehat yang manusiawi. Kau mesti ikuti pikiran kau hingga akhir. Dan apa yang kau namakan dunia itu harus diciptakan oleh kau, oleh akal budi kau, citra kau, kemauan kau, dan cinta kau. Dan sungguh, untuk kebahagiaan kau, kau para manusia tercerahkan. Dan bagaimana kau bisa berdaya untuk hidup tanpa harapan itu?
Kau para manusia tercerahkan, bukan di dalam yang tidak dapat dipahami, bukan pula di dalam yang tidak berdasarkan akal, kau telah dilahirkan. Tetapi aku ingin untuk menyiapkan seluruh isi hatiku pada kau, teman-temanku. Jika ada Tuhan-Tuhan, bagaimana aku bisa tahan untuk tidak menjadi Tuhan? Maka tidak ada Tuhan-Tuhan. Ya, aku telah menarik kesimpulan ini. Tetapi sekarang kesimpulan ini menarikku. Tuhan adalah dugaan. Tetapi siapa yang bisa minum rasa pahitnya dugaan ini tanpa kematian? Mustikah sang mencipta dirampas imannya, dan burung elang yang membumbung ke ketinggian dirampas penerbangannya? Tuhan adalah sebuah ide yang membuat segala yang lurus menjadi bengkok dan segala yang berdiri menjadi pening. Apa sang waktu akan pergi dan segala yang sementara itu hanya dusta? Untuk mengira bahwa ini adalah kegamangan dan rasa sakit kepala bagi tubuh manusia, bahkan muntahan bagi perut. Sungguh, aku namakan ini penyakit kepala bagi segala dugaan yang demikian. Aku namakan ini kejahatan dan kebencian pada manusia. Segala ajaran yang mengenai satu ini dan yang penuh, yang tidak bergerak, yang serba mencukupi, dan yang abadi. Segala yang abadi adalah, yaitu hanyalah citra semata, dan para pujangga terlalu banyak berdusta. Tetapi citra-citra dan hiasan-hiasan yang terbaik harus berbicara tentang waktu dan kemenjadian, sebagai pujian dan pengabsahan bagi segala kesementaraan. Penciptaan adalah Sang Maha Penyelamat dari penderitaan dan meningkatkan kehidupan. Tetapi agar Sang Pencipta itu eksis, Ia sendiri butuh kesengsaraan dan banyak perubahan. Ya, mesti ada banyak kesakratan pahit dalam kehidupan kau para pencipta. Lalu kau akan menjadi sang pengadvokasi dan pengabsah segala kesementaraan. Bagi sang pencipta ini sendiri untuk menjadi anak yang baru dilahirkan, ia mesti berikhtiar untuk menjadi bunda dan menahan rasa sakit melahirkan. Sungguh, aku telah pergi ke arah jalanku, melalui beratus-ratus jiwa dan melalui beratus-ratus ayunan bayi, serta rasa nyeri melahirkan. Aku banyak mengucapkan selamat jalan. Aku tahu bahwa kekecewaan makan waktu lama untuk sembuh. Tetapi kemauanku yang pencipta, takdirku, menemuinya demikian. Atau berseru dengan lebih jujur, kemauanku mau dengan pasti takdir yang demikian. Semua perasaan penderita di dalam diriku serta terpenjara, tetapi kemauanku selalu datang padaku sebagai sang penebasku dan sang pemberi sukacita. Memaui adalah membebaskan. Ini adalah doktrin sejatinya kemauan dan kebebasan itu. Maka Zarathustra mengajarkan kau untuk tidak lagi memaui, untuk tidak lagi menilai, dan untuk tidak lagi mencipta. Semoga semua kelemahan ini selalu jauh dariku. Dan dalam keinginan untuk mengetahui, aku hanya merasakan kemauanku yang senang menghasilkan dan menjadikan. Dan jika ada keluguan dalam pengetahuanku ini, karena kemauan untuk menghasilkan itu ada di dalamnya. Kemauan ini menggodaku untuk menjauhi Tuhan dan Tuhan-Tuhan. Karena apa yang bisa diciptakan jika Tuhan-Tuhan itu eksis? Tetapi ini mendorongku ke manusia, sang kemauanku yang pencipta yang penuh semangat itu, lalu mengayunkan palunya ke atas batu. Kau para manusia, aku melihat sebuah citra terbaring di dalam batu, citra dari visiku. Ia mesti terbaring di dalam batu terkeras, batu terjelek. Sekarang paluku gersang, menakutkan, melawan penjara ini. Kepingan-kepingan berterbangan dari batu. Apa ini artinya bagiku? Aku mau menyelesaikannya, karena sebuah bayangan datang padaku, sesuatu yang paling hening, yang paling ringan dari segala benda sekala datang padaku. Sang keindahannya, sang Superman, datang padaku sebagai bayangan. Para saudaraku,
Apa pula lah arti Tuhan-Tuhan bagiku ini sekarang? 25. Sang Pemurah. Para temanku, teman kau telah mendengar tujuan menyindir. Coba lihat Zarathustra, tidakkah ia pergi ke antara kita seperti binatang di antara binatang-binatang? Tetapi lebih baik dikatakan seperti ini. Manusia tercerahkan pergi ke antara para manusia seperti ke antara binatang-binatang. Manusia tercerahkan menamakan para manusia lainnya binatang berpipi merah. Bagaimana ini bisa terjadi pada manusia? Tidakkah ini karena ia mesti malu selalu? Oh, para temanku, maka berkata manusia tercerahkan ini, malu, malu, malu. Ini adalah sejarahnya manusia. Dan oleh karena itu, orang mulia memutuskan untuk tidak berbuat malu. Ia memutuskan untuk merasa malu di hadapan segala yang sengsara. Sungguh, aku tidak suka mereka. Sang Pemurah yang kebahagiaannya ada dalam membelas kasihan, mereka pun kurang malu. Jika aku harus menjadi Sang Pemurah, aku sama sekali tidak mau dinamakan Sang Pemurah. Dan jika aku ini pemurah, lebih baik ini datang dari jauh. Dan aku lebih senang jika kepalaku ditutupi dan lari jauh sebelum aku dikenali. Dan aku mohon kau demikian pula, para temanku. Semoga takdirku selalu memimpin mereka yang tidak menderita seperti kau ke arah jalanku, yang dengan mereka aku bisa punya harapan dan makanan dan madu bersamaan. Sungguh, aku telah berbuat ini dan itu bagi yang menderita, tetapi selalu tampaknya aku telah berbuat sesuatu lebih baik ketika aku belajar untuk bersuka diri dengan lebih baik. Sejak para manusia itu eksis, manusia kurang bisa menikmati dirinya. Ini sendirilah, para saudaraku, dosa asal itu. Dan ketika kita telah belajar dengan lebih baik untuk menikmati diri kita, maka alangkah baiknya jika kita juga belajar meninggalkan segala tipu muslihat dan cara merugikan orang lain. Maka aku mencuci bersih tanganku sehabis membantu yang menderita. Dengan demikian aku basuh jiwaku sampai bersih. Ketika melihat orang yang sengsara itu sengsara, lalu aku malu karena aibnya. Dan tatkala aku menolong ia, lalu aku memalukan keangkuhanku secara menyedihkan. Kewajiban-kewajiban besar tidak membuat manusia berterima kasih, malah membuat ia mendendam. Dan jika kebaikan-kebaikan kecil tidak dilupakan, ini akan menjadi ulat yang menggerogotinya. Berhati-hati dalam menerima, hormat, dan menerima. Maka aku anjurkan mereka yang tidak punya apa-apa untuk diberi. Aku, sang pemberi, dengan senang hati aku memberi laksana teman-teman pada teman-temannya. Namun para manusia asing dan manusia miskin boleh memetik buah dari pohonku. Ini tidak menyebabkan malu yang besar. Para pengemis harus dibasmi. Sungguh sangat menjengkelkan untuk memberi dan juga menjengkelkan untuk tidak memberi pada mereka. Begitu juga dengan para pendosa dan nurani-nurani buruk. Percayalah padaku, temanku, sengatan nurani mengajarkan seseorang untuk menyengat. Namun yang terburuk dari segalanya adalah pikiran-pikiran kerdil. Sungguh lebih baik untuk berbuat kejahatan daripada berpikir kerdil. Untuk lebih tentu, kau berkata, gembira dalam kejahatan-kejahatan kecil, luangkan untuk kita satu kejahatan besar. Tetapi di sini, seseorang tidak mesti mengharap untuk dikecualikan. Perbuatan jahat itu seperti bisul, gatal, mendongkolkan, dan pecah terbuka, berbicara dengan hormat. Perhatikan, aku adalah penyakit, maka berseru si perbuatan jahat. Ini adalah kejujurannya. Tetapi pikiran-pikiran kerdil itu seperti kanker, merangkak dan bersembunyi, mau muncul tidak dimanapun juga, sehingga seluruh badan membusuk dan layu oleh kanker-kanker kecil ini. Tetapi ia yang kemasukan setan, aku bisikkan anjuran ini ke telinganya. Lebih baik bagi kau untuk mengatur setan kau,
bagi kau masih ada jalan ke kemegahan. Para saudaraku, seseorang tahu begitu banyak mengenai setiap orang, dan begitu banyak manusia yang telah menjadi jelas ketika kita tetap saja tidak mudah ditembus. Adalah sangat berat untuk hidup di tengah-tengah para manusia, karena menjaga kebisuan sangatlah berat. Dan bukan pada yang kita tidak senangi, kita sangat tidak adil, tetapi pada yang kita sama sekali tidak peduli. Tetapi jika kau punya teman yang sengsara, jadilah tempat peristirahatan bagi kesengsaraannya, tempat peristirahatan seperti ranjang keras, ranjang kemah, maka kau akan melayaninya dengan baik. Dan ketika teman kau berbuat kesalahan, lalu berkatalah, "Aku maafkan kau, apa yang kau telah kerjakan padaku, tetapi kau telah kerjakan ini terhadap diri kau sendiri. Bagaimana aku bisa memaafkan ini?" Begitulah seruan segala cinta yang megah. Dia bahkan mengatasi maaf dan belas kasihan. Seseorang mesti melekat erat ke hatinya, karena jika seseorang melepaskan hatinya dengan cepat, seseorang akan kehilangan kepalanya pula. Duh, di manakah di dunia ini pernah terjadi suatu kebodohan lebih besar selain daripada kebodohan si pemurah? Astaga, apa yang menyebabkan lebih banyak penderitaan di dunia ini selain daripada kebodohan-kebodohan si pemurah? Terkutuklah segala pencipta yang tidak bisa mengatasi belas kasihan. Lalu berkata setan padaku sekali lagi, bahkan Tuhan mempunyai nerakanya. Ini adalah cintanya pada manusia. Dan baru-baru ini aku mendengar ia berkata seperti ini, Tuhan sudah mati. Tuhan sudah mati karena belas kasihannya pada manusia. Maka waspadalah terhadap belas kasihan, karena akan datang mendung berat ke manusia. Sungguh aku mengerti tanda-tanda cuaca. Tetapi catat, kata-kata ini, segala cinta megah melebihi belas kasihan, karena ia mau menciptakan apa yang ia cintai. Aku persembahkan diriku pada yang aku cintai, dan tetanggaku sebagai diriku. Ini adalah bahasa semua para pencipta. Semua para pencipta adalah keras. 26. Para pandita. Dan sekala Zarathustra membuat sebuah tanda para penganutnya dan berseru, "Di sini ada para pandita, walau mereka adalah musuh-musuhku, lewatilah mereka perlahan dengan pedang terkulai." Ada para pahlawan bahkan di antara mereka, kebanyakan dari mereka sang menderita. Maka mereka ingin membuat orang lain menderita pula. Mereka adalah musuh-musuh terburuk. Tidak ada yang lebih pendendam selain kerendah hatian mereka, dan seseorang yang menyentuh mereka dengan mudahnya menjadi bejat. Tetapi darahku berhubungan ke darah mereka, dan aku ingin tahu bahwa darahku ini adalah darah terhormat bahkan dalam darah mereka. Dan tatkala mereka melewati mereka, Zarathustra terserang rasa nyeri. Ia tidak meronta lama akan nyerinya ketika ia mulai berseru demikian. Hatiku tersentuh oleh para pandita ini. Selera mereka berlawanan dengan seleraku, tetapi ia adalah soal kecil bagiku, sejak aku ada di tengah-tengah para manusia. Tetapi aku menderita dan telah banyak menderita dengan mereka. Mereka tampaknya ke aku seperti para narapidana dan para manusia ditandai. Ia yang mereka namakan juru selamat telah membelenggukan mereka ke dalam nilai-nilai palsu dan masyaf palsu. Semoga ada seseorang yang akan menyelamatkan mereka dari juru selamat palsu mereka. Mereka mengira telah mendarat di sebuah pulau ketika samudera menghantam mereka kian kemari. Tetapi perhatikan, itu adalah sebuah monster yang sedang tertidur. Nilai-nilai palsu. Semua ini adalah monster-monster terburuk bagi para manusia. Takdir tidur dan menunggu lama di dalamnya. Tetapi akhirnya monster ini sadar, bangun dan menelan segala sesuatu yang mendirikan tempat-tempat beribadat di atasnya. Coba lihat tempat-tempat beribadah yang telah dibangun oleh para pandita ini. Mereka namakan gua-gua berbau manis. Ini gereja-gereja. Oh, cahaya palsu ini.
Oh, udara apek ini! Di sini, jiwa tidak bisa terbang ke ketinggian. Sebaliknya, kepercayaan mereka memerintahkan, berlutut, naik tangga, kau para pendosa. Sungguh aku malah ingin melihat para manusia tetap tanpa rasa malu daripada mata juling perasaan malu dan ketaatan mereka. Siapa yang menciptakan gua-gua dan tangga-tangga penyesalan dosa seperti ini? Bukankah mereka yang ingin untuk menyembunyikan diri mereka dan merasa malu di hadapan sang langit bening? Dan hanya ketika sang langit bening sekali, melihat melalui puing-puing atap, ke bawah ke rerumputan dan ke kembang-kembang popi merah di atas puing-puing tembok, aku lalu mau menolehkan hatiku kembali ke tempat-tempat Tuhan ini. Mereka menamakan itu Tuhan pada apa-apa yang menentang serta menyengsarakan mereka. Dan sungguh ada banyak spirit kepahlawanan dalam cara beribadat mereka. Dan mereka tidak tahu cara untuk mencintai Tuhan selain memakukan para manusia ke salib. Mereka berpikir untuk hidup seperti mayat. Mereka memakaikan mayat-mayat mereka kain hitam. Bahkan dalam pembicaraan mereka, aku tetap mencium bau busuk kamar mati. Dan ia yang hidup dekat dengan mereka, dekat dengan kolam-kolam hitam, di mana katak menerbangkan lagunya dengan kesenduan manis menggoda. Seharusnya mereka menembang lagu-lagu yang lebih baik, agar membuatku percaya pada juru selamat mereka, agar tampak bagiku bahwa para penganutnya itu lebih selamat. Aku musti melihat mereka telanjang, karena hanya keindahanlah yang musti mengkhotbahkan penyesalan dosa. Tetapi siapa yang bisa yakin pada kenestapaan palsu ini? Sungguh, juru selamat mereka sendiri pun bukan datang dari kebebasan dan surga ketujuh kebebasan. Sungguh mereka sendiri pun tidak pernah melangkah di atas permadani pengetahuan. Spirit dari juru selamat mereka itu penuh dengan kecacatan, tetapi di setiap kecacatan mereka taruh ilusi mereka, menyumbat mereka. Ini yang dinamakan Tuhan oleh mereka. Spirit mereka hanyut dalam rasa belas kasihan mereka, dan tatkala mereka menggelembung berlebihan dengan belas kasihan, lalu satu kebodohan besar selalu mengapung ke permukaan. Dengan bersemangat dan berteriak-teriak, mereka giring gembalaan mereka menyeberangi jembatan mereka, seolah-olah hanya ada satu jembatan ke masa depan. Sungguh, para pengembala ini masih sebagian dari domba-domba ini. Para pengembala ini punya intelek kecil dan jiwa yang besar. Tetapi para saudaraku, di negeri-negeri kecil yang bahkan punya jiwa terbesar, apa yang telah mereka lakukan? Mereka menuliskan huruf-huruf darah di atas jalan yang mereka ikuti, dan kebodohan mereka mengajarkan bahwa kebenaran itu dibuktikan dengan darah. Tetapi darah adalah saksi terburuk kebenaran. Darah meracuni kemurnian ajaran dan merubahnya menjadi khayalan dan kebencian hati. Dan jika seseorang berjalan menerobos api demi ajarannya, mau membuktikan apa orang ini? Sungguh, lebih baik lagi apabila ajaran seseorang itu datang dari api pembakarannya sendiri. Hari panas dan kepala yang dingin, di mana mereka bertemu, di sana muncul si pengembar-ngembor, si juru selamat. Pernah ada para manusia yang lebih megah dan dilahirkan lebih mulia daripada mereka yang rakyat namakan para juru selamat itu. Mereka hanyalah para perayu dan angin-angin penggertak. Dan kau, para saudaraku, musti diselamatkan oleh para manusia yang lebih megah daripada setiap juru selamat yang pernah ada, jika kau ingin mendapatkan jalan ke kebebasan. Namun, belum pernah ada sang Superman hingga kini. Aku pernah melihat manusia terhina dan manusia termegah, kedua-duanya telanjang. Mereka masih saja serupa satu sama lain. Sungguh, aku telah mendapatkan bahkan manusia terakbar sekalipun masih terlalu bersifat kemanusiaan. 27.
para manusia berbudi luhur. Dengan bergemuruh dan dengan semarak kembang api yang menyenangkan, seseorang itu harus berbicara pada perasaan-perasaan yang lamban dan mengutuk. Tetapi suara keindahan berseru halus, dia masuk menyelinap hanya ke dalam para jiwa yang telah tergugah. Dengan lembut, cerminku bergetar dan tertawa padaku hari ini. Ini adalah tawa dan getaran sucinya sang keindahan. Pada kau sang keindahanku itu tertawa, kau yang berbudi luhur hari ini. Lalu datang suaranya ke aku, mereka ingin dibayar pula. Kau ingin dibayar pula, manusia berbudi luhur. Kau ingin pahala bagi budi pekerti dan surga bagi dunia dan keabadian bagi keharian kau. Dan sekarang kau marah padaku karena aku ajarkan bahwa tidak ada sang pemberi pahala, tidak pula sang pemberi upah. Dan sungguh, aku tidak mengajarkan bahwa budi pekerti itu adalah pahala itu sendiri. Duh, ini adalah duka citaku. Pahala dan hukuman telah diterapkan secara tidak langsung ke dalam dasar pondasi segalanya. Bahkan sekarang ke dalam jiwa kau para manusia berbudi luhur. Tetapi seperti moncong babi hutan, kata-kataku akan mengkoyak-koyakkan dasar-dasar pondasi jiwa kau. Kau akan menamakan aku sang mata bajak. Semua rahasia-rahasia di dalam hati kau akan dibawa ke cahaya. Dan ketika kau berbaring di cahaya sinar surya, terkoyak-koyak dan patah hati, lalu kepalsuan akan memisahkan diri dari kebenaran kau. Karena ini adalah kebenaran kau, kau terlalu murni bagi kata-kata yang kotor, dendam, hukuman, pahala, dan pembalasan. Kau mencintai budi pekerti kau laksana ibu mencintai anaknya. Tetapi bilakah kau dengar ibu minta dibayar bagi cintanya? Itu adalah diri kau yang kau sayangi, budi pekerti kau itu. Rasa dahaganya siklus ada di dalam diri kau, untuk mendapatkan kembali dirinya lagi dan lagi. Setiap siklus berjuang dan berputar sendiri demi ini. Setiap bintang yang padam, begitulah setiap karya dari budi pekerti kau itu. Cahaya terangnya terus berjalan, dan kapan dia akan berhenti dari perjalanannya. Begitulah sinar cahaya budi pekerti kau itu menjelajah, bahkan jika karyanya sudah selesai. Apa sudah dilupakan atau sudah mati, sinar cahayanya tetap hidup dan menjelajah. Bahwa budi pekerti kau itu adalah diri kau, dan bukan sesuatu yang asing, kulit atau jubah penutup. Bahwa budi pekerti ini adalah kebenaran dari dasar jiwa kau manusia berbudi luhur. Tetapi sungguh ada mereka yang bagi mereka budi pekerti itu adalah gelaparan di bawah pecutan cemeti. Dan kau terlalu banyak mendengarkan teriakan-teriakan mereka. Dan dengan yang lainnya, kejahatan-kejahatan mereka tumbuh malas, dan mereka menamakan ini budi pekerti. Dan begitu kebencian dan kecemburuan mereka merebahkan diri untuk rileks. Keadilan mereka menjadi hidup dan menggosok-gosokkan mata kantuknya. Dan ada lagi yang lainnya yang telah terseret ke bawah. Setan-setan mereka menyeret mereka, tetapi lebih dalam mereka terlelap. Lebih terang sinar mata mereka dan rindu bagi Tuhan mereka. Duh, teriakan mereka sampai pula ke telinga-telinga kau manusia berbudi luhur. Apa yang bukan aku, bagiku adalah Tuhan dan budi pekerti. Dan ada lagi yang berjalan, berat dan keriutan, seperti pedati membawa batu-batuan turun bukit. Mereka banyak berseru akan martabat dan budi pekerti. Mereka menamakan ini budi pekerti. Dan ada lagi yang seperti jam, ketika diputar mereka berdetik. Mereka meminta rakyat untuk menamakan TikTok mereka. Itu budi pekerti. Sungguh, aku mendapatkan kesenangan dalam semua ini.
Di mana saja aku temui jam-jam seperti ini, aku akan putar mereka dengan cemoohanku, biar mereka berdesing oleh karena itu. Dan yang lainnya lagi yang bangga akan budi pekerti mereka, dan demi ini melakukan kekerasan ke segala sesuatunya, maka dunia terperosok ke dalam kejahilan mereka. Duh, betapa tidak layaknya kata budi pekerti itu terdengar dari mulut-mulut mereka, dan ketika mereka berkata, "Aku adalah adil," ini senantiasa terdengar seperti, "Aku adalah dendam." Dan budi pekerti mereka ingin mencongkel biji mata musuh-musuh mereka, dan mereka ingin meninggikan diri mereka hanya demi merendahkan yang lainnya. Dan lagi, ada mereka yang duduk di tengah-tengah rawa mereka dan berkata demikian dari tengah rumput-rumput ilalang. Budi pekerti itu bermakna untuk duduk hening di tengah rawa. Kami tidak menggigit siapapun dan menghindari ia yang ingin menggigit. Dan dalam segala hal, kami pegang opini yang telah ditunjukkan pada kami. Dan lagi, ada mereka yang suka pamer dan berpikir budi pekerti itu semacam pameran. Lutut-lutut mereka selalu memuja dan lengan-lengan mereka memuliakan budi pekerti, tetapi hati mereka sama sekali tidak mengerti apa itu budi pekerti. Dan lagi, ada mereka yang menganggap itu sebagai budi pekerti, berkata, budi pekerti adalah penting, tetapi pada dasarnya mereka hanya percaya bahwa polisi itu penting. Dan banyak manusia tidak bisa melihat keluhuran dalam diri manusia, dan menamakan ini budi pekerti supaya ia bisa melihat kerendahan manusia lebih dekat. Maka ia menamakan mata jahatnya itu budi pekerti. Dan banyak manusia yang ingin dimajukan dan ditinggikan dan menamakan ini budi pekerti, dan yang lainnya ingin dilempar ke bawah dan menamakan ini budi pekerti pula. Dan mereka semua berpikir bahwa mereka berpartisipasi dalam budi pekerti, dan setiap orangnya mengklaim bahwa ia adalah pemegang otoritas dalam hal ini, kebaikan dan kejahatan. Tetapi Zarathustra bukannya telah datang untuk berseru pada semua para pendusta dan orang bodoh. Apa yang kau tahu tentang budi pekerti? Apa yang kau bisa tahu tentang budi pekerti? Agar kau, temanku, lebih menjadi letih akan kata-kata kuno yang telah kau pelajari dari orang-orang bodoh dan para pendusta. Supaya kau tumbuh letih akan kata-kata pahala, balasan, hukuman, dan dendam sejati. Agar kau tumbuh letih akan perkataan pahala, balas jasa, hukuman, dan dendam kesumat. Agar kau tumbuh letih akan perkataan suatu tindakan itu baik bila tindakan itu tidak mementingkan diri sendiri. Ah, para temanku, semoga diri kau sendiri ada dalam tindakan laksana ibu pada anaknya. Biar ini menjadi prinsip budi pekerti kau. Sungguh, aku telah mengambil beratus-ratus prinsip-prinsip dan mainan-mainan kesayangannya. Budi pekerti kau jauh dari kau, dan kau cerca aku sekarang, seperti anak-anak mencerca. Mereka sedang bermain di pesisir pantai, lalu datang gelombang dan menyapu mainan-mainan mereka ke tengah lautan sana. Sekarang mereka sedang menangis. Tetapi ombak yang sama ini akan membawa mereka ke mainan-mainan baru dan menggelar ke hadapan mereka aneka warna kulit-kulit kerang. Maka mereka akan terlipur hatinya, dan kau pula akan serupa mereka, mempunyai pelipur-pelipur hati, aneka warna kulit-kulit kerang baru.